John Piper dalam salah satu bukunya yang berjudul What Jesus Demands from the World pernah mengatakan bagaimana pada masa kuliahnya dia pernah membaca sebuah kalimat dalam salah satu buku yang membuatnya dia berargumentasi tentang apa itu feeling atau perasaan. Kalimat itu adalah seperti ini. Love cannot be a feeling because it is commanded and you cannot command the feelings. Cinta bukanlah sebuah perasaan sebab dia tidak bisa diperintah. Dan Anda tidak bisa memerintah perasaan. Jadi menurut kalimat ini, cinta bukanlah soal perasaan. Tapi cinta adalah sebuah perintah. Mencintai adalah sebuah perintah. Perintah Anda dan saya harus mencintai. Sebab kalau mencintai hanya sekedar sebuah perasaan, sangatlah berbahaya. Jika kita suka, kita mencintai. Jikalau kita tidak suka, kita tidak mencintai. Oleh karena itu, love cannot be a feeling. Love adalah sebuah perintah. Suka atau tidak suka, kita harus mencintai. Tentu saja konsep ini mendapat pertentangan dari banyak pihak. Salah satu kubu oposisi mengatakan, bagaimana mungkin kita memisahkan mencintai dengan perasaan, love and feeling? Bukankah dua hal ini adalah satu kesatuan yang utuh? Bukankah jatuh cinta itu sejuta rasanya? Nano-nano tak terkatakan. Itu adalah pandangan filsafat romantisme. Tapi kalau kita bandingkan dengan pandangan filsafat pragmatisme misalnya, mereka mengatakan hal yang berbeda lagi. Bagi mereka, jatuh cinta butuh perasaan. Tapi membangun cinta butuh penghasilan. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap statement selalu ada filsafat di baliknya. Bahkan di dalam kalimat, you cannot command the feeling. John Piper akhirnya menyadari bahwa ada satu premis yang salah di balik pemikiran ini. Yang seakan mau memisahkan antara keterlibatan perasaan, affection, compassion dengan mencintai. Beberapa kaum fundamentalis tetap kekeh mengatakan bahwa mencintai itu bisa dan harus dilakukan karena itu ada sebuah perintah. It is commanded. Love cannot be a feeling. Argumentasinya sebenarnya juga tidak terlalu konsisten. Jikalau kita merujuk sejarah pemikiran bapak-bapak gereja, mulai dari Agustinus sampai dengan hingga zaman reformasi, konsep the original sin atau dosa asal menjadi faktor penyebab mengapa kita sulit mencintai dengan perasaan yang sempurna. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dalam sejarah setelah abad reformasi, lahir pandangan eksistensialis yang menolak pandangan the original sin ini. Jadi Bapak Ibu, bisakah seseorang dipaksa mencintai hanya karena suatu perintah? Di dalam konteks kekristenan misalnya. Bisakah kita mencintai jiwa-jiwa yang terhilang hanya sekedar kita melakukan perintah amanat agung? Seandainya bisa, apakah itu sebuah aksi cinta dengan perasaan yang benar? Atau itu adalah sebuah keterpaksaan? Jadi apa itu sebuah cinta? Adakah cinta memiliki dimensi lebih utuh dari itu? Di mana kita perlu memikirkan keterlibatan perasaan di dalamnya. Ya, perasaan. Tapi perasaan yang perlu terus didewasakan. Well, jika kita terus berdebat tentang soal feeling atau perasaan ini, izinkan saya mengambil sebuah kritik respon kecil dari kalimat tadi, you cannot command the feelings. Bukankah justru kita melihat banyak dari bagian Alkitab, bahkan Tuhan Yesus sendiri command the feelings. Misalnya Tuhan Yesus memerintahkan supaya kita rejoice in any circumstances. Artinya kita harus bersuka cita di dalam segala keadaan. Bukankah rejoice itu sendiri adalah sebuah feeling? Dan Tuhan mau kita memiliki feeling rejoice itu melebihi daripada keadaan hidup kita. Apapun itu, baik atau buruk. Bukankah sebaliknya? Kita jangan sampai dikuasai oleh keadaan circumstances itu.
dan kehilangan rejoice di dalam hati kita. Tentu rejoice ini perlu kita telah lebih jauh, karena rejoice yang sejati harus memiliki fondasi iman di dalamnya. Topik tentang feelings ini memiliki perasaan untuk benar, merasa, memerintahkan diri, memiliki satu disiplin perasaan yang benar, merelakan diri untuk dibentuk dan dikuasai oleh perasaan yang benar, adalah topik bahasan yang penting di dalam pengajaran iman Kristen bagi gerejanya. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama belajar pada hari ini tentang feeling. Tapi feeling yang kita lihat dari teladan Tuhan Yesus sendiri, yang memiliki satu perasaan belas kasihan. Dan kita akan belajar bagaimana belas kasihan Yesus ini dikaitkan dengan aksinya. Belas kasihan Tuhan Yesus dikaitkan dengan visinya. Dan belas kasihan Tuhan Yesus dikaitkan dengan janjinya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa mohon pimpinan daripada Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menyerahkan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati kami untuk masuk dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami, berbicaralah kepada setiap kami. Dan biarlah akhir daripada khotbah ini menolong kami untuk bisa meneladani akan perasaan yang Engkau miliki ya Tuhan, ketika Engkau melayani di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perikop kita terambil dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat 38. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Hal yang pertama yang kita akan lihat adalah bahwa Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu menunjukkan aksinya. Tuhan Yesus berkeliling. Apa artinya Tuhan Yesus berkeliling? Tuhan Yesus berkeliling artinya Tuhan Yesus keluar dari zona nyamannya. Apa artinya Tuhan Yesus berkeliling? Tuhan Yesus berkeliling artinya dia tidak diam di satu tempat saja, tapi dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana ada harga yang harus dibayar di sana, di dalam pelayanannya. Di sini dicatat Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, bukan tanpa respon. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, respon yang ada sangat fantastis. Memang tidak semua orang yang mendengar khotbah Yesus pada saat itu, yang menerima pelayanan Tuhan Yesus pada saat itu merespon dengan positif. Tapi jikalau kita melihat dalam setiap kejadian tempat di mana Yesus melayani, maka respon itu sangat banyak yang positif. Bahkan dicatat berbondong-bondong. Banyak orang datang dan datang dan datang mencari dia. Lalu dengan kesuksesan tanda kutip secara kacamata duniawi, bagaimana Yesus ini berhasil menangkap simpati daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Boleh dikatakan dia cukup dan sangat populer. Apakah Tuhan Yesus terlena di dalam zona nyamannya? Tidak. Pada saat dia justru merasa dibutuhkan dan merasa diterima baik di satu kota, apakah dia akan begitu terlena dan tidak lagi mau memikirkan kota yang lain? Tidak. Apakah ketika dia berasa nyaman di satu desa atau satu tempat dalam pelayanan, dia sudah diterima baik, lalu dia enggan untuk pindah ke kota lain? Tidak. Apa yang ada di sini adalah bahwa dicatat di dalam Markus pasal 1 ayat 21. Ada satu contoh yang sangat jelas bagaimana Tuhan Yesus itu tidak diam di dalam zona nyamannya. Bahkan pada saat itu ketika hari Yesus begitu sibuk
berada di rumah ibadat dan mengajar. Bahkan ketika pada satu tersebar dengan cepat kabar tentang dia di segala penjuru seluruh Galilea. Dan menjelang malam, sudah matahari terbenam, ketika semua orang dibawa kepada Yesus dan Tuhan Yesus melenyapkan segala sakit, kelemahan dan orang yang kerasukan setan, bahkan dikatakan berkerumun seluruh penduduk kota di depan pintu. Dia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam penyakit, mengusir banyak setan. Tapi esok harinya pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, ketika dia akhirnya bertemu dengan bapaknya dan berdoa di tempat sunyi, maka dia berkata, dia merespon satu hal yang sangat indah kepada murid-murid yang mencari dia. Murid-muridnya berkata, semua orang mencari engkau. Tapi Tuhan Yesus berkata, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Tuhan Yesus berkeliling, bukanlah Yesus adalah pribadi orang yang bosenan di dalam pelayanan. Tuhan Yesus berkeliling karena dia peka kepada kehendak Bapa di surga. Dia peka bahwa tujuan utama adalah bukan sekedar dia diterima di satu kota dan dia merasa nyaman, tetapi dia melihat ada satu kebutuhan di tempat lain, ada satu kebutuhan di kota lain yang justru dia juga perlu ada di sana untuk memberitakan Injil. Ya, semua orang mencari dia, bukan? Popularitas begitu tinggi, tingkat penerimaan excellent, tapi Tuhan Yesus tetap tidak terlena. Dia tetap lanjut berkeliling dari satu kota ke kota yang lain. Semua orang mencari engkau, tetapi Tuhan Yesus berkata, tidak, aku juga harus pergi ke tempat lain. Di sini kita melihat Tuhan Yesus berhasil menjaga hatinya. Dia melakukan satu aksi karena dia menjaga hati yang penuh dengan belas kasihan itu. Tidak terfokus hanya kepada dirinya, tapi dia melihat kepada orang lain yang membutuhkan akan Injil Tuhan. Dia berhasil untuk sukses di satu tempat, tetapi dia tidak diam di satu tempat. Dia memutuskan untuk pindah ke tempat yang lain, karena dia berhasil untuk melawan godaan daripada status pelayanan dia yang quote unquote berhasil di satu tempat. Justru dalam hal ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berani keluar dari satu titik zona nyaman, comfort zone kehidupannya, menuju kepada zona berikutnya, yaitu kehidupan yang signifikan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mengapa saya mengangkat tema keluar daripada zona nyaman atau comfort zone? Karena hal ini ada satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Salah satu buku yang laris yang berjudul Halftime, yang ditulis oleh Bob Buford, dia mengatakan, menjelaskan bagaimana caranya seseorang keluar hidup dari zona nyamannya. Bagaimana dia menuju dari kehidupan yang sukses kepada kehidupan yang signifikan. Buku Halftime ini direkomendasikan oleh banyak orang termasuk Rick Warren yang mengatakan, this book will show you how to make the rest of your life the best of your life. How to make the rest of your life the best of your life. Peter Drucker menambahkan juga komentar atas buku ini. Ia mengatakan, it is my duty, it is my mission to put to work what I am good at. Salah satu kunci sukses hidup signifikan di dunia ini adalah kita harus tidak boleh terlena di dalam comfort zone kita. Sampai-sampai kita mengabaikan what I am good at. Apa yang baik dari hidup kita. Segala talenta yang Tuhan berikan kepada kita tidak kita optimalkan, tidak kita maksimalkan. Salah satu kunci kita hidup signifikan di dunia ini adalah kita tidak boleh mengabaikan what I am good at, yang belum kita dengan maksimal persembahkan kepada Tuhan untuk menjadikan diri kita the best version of our life. Bob Buford percaya dan punya keyakinan yang teguh bahwa the second half of your life can be better than the first. Mengapa? Karena dia meyakini bahwa my passion is to multiply, terus memultiply, terus mengembangkan all that God has given me. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada aku tidak akan stagnan. Apa yang sudah aku kerjakan di dalam setengah
kehidupanku. Harusnya aku terus multiply dalam setengah kehidupan aku selanjutnya. Bahkan aku harus berani keluar dari comfort zone aku kalau memang perlu. Karena aku ingin memaksimalkan to multiply all that God has given me. Apa itu comfort zone? Comfort zone adalah tempat yang berbahaya. Tempat di mana kita menjadi tidak lagi sensitif mendengarkan suara, mendengarkan langkah kaki Tuhan. Apa itu comfort zone? Comfort adalah tempat yang berbahaya, di mana kita menjadi kurang peka untuk merasakan kehadiran Tuhan. Tidak lagi merasakan kuasa tangan Tuhan yang ajaib dalam kejadian sehari-hari kita. Comfort zone adalah tempat yang berbahaya, di mana bisa membuat kita menjadi kurang antusias, menjadi malas, tidak lagi mau melangkah. Atau melangkahkan kaki kita bersama dengan Tuhan Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu fase hidup kepada fase hidup yang lain. Dari satu zona kehidupan kepada zona kehidupan yang lain. Untuk memberitakan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi poin pertama adalah Tuhan Yesus yang punya belas kasihan. Ada Tuhan Yesus yang menunjukkan aksinya. Bagaimana dia berkeliling ke semua kota dan desa. Tidak hanya diam di satu tempat, tapi terus melangkahkan kakinya melawan comfort zone dia. Untuk apa? Bukan untuk hanya sekedar mencari kepuasan diri, tetapi dia mencari agenda Bapa di surga agar dia penuhi untuk multiply, untuk menggenapi semua apa yang Tuhan titipkan, satu misi yang Tuhan titipkan untuk Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Yang kedua yang kita bisa lihat, Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan itu juga membagikan visinya. Kepada siapa Tuhan Yesus membagikan visinya? Di sini dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Apa artinya? Saya mau menggarisbawahi kata murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata tidak hanya kepada seorang murid, tapi Tuhan Yesus berkata kepada objek yang plural, yaitu murid-muridnya. Sekelompok murid. Dan Tuhan Yesus memang memulai dirinya dengan satu, yaitu dirinya, single. Sebagai role model berkeliling dari semua kota, desa untuk memberitakan Injil. Betul, dia tidak cuma omong doang, tapi juga dia melakukannya. Dia menjadi teladan yang hidup untuk keluar dari comfort zone-nya. Bahkan ketika dia memasuki Yerusalem, ketika dia memandang bukit Golgota, itu bukan sesuatu hal yang comfort zone bagi Tuhan Yesus. Tetapi dia jalani, dia tempuh itu. Karena dia tahu itulah panggilan hidup dia. Tapi Tuhan Yesus tidak hanya berhenti sampai di situ. Yang kedua, dia memberikan kepada kita satu pemahaman dan pengajaran. Dia membagikan visinya kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Lihatlah tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Saudara-saudara, kita pernah mendengar bukan? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Di sini Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk belajar mencintai orang-orang yang dicintai oleh dia. Dengan tujuan apa? Supaya murid-murid juga memiliki hati yang sama dengan hatinya. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ikut berkeliling, melihat. Dan dari melihat itu, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa tuaian banyak dan pekerja sedikit. Dan disitulah Tuhan Yesus men-sharingkan visinya. Tidak hanya di sinagog, tidak hanya di tempat yang tertutup, tapi juga mengajak langsung ke lapangan yang membuat hati mereka tergerak dan akhirnya bergerak. Tapi menarik sekali bahwa kalau kita perhatikan di dalam perikop selanjutnya, Tuhan Yesus menyerahkan akan visi ini tidak kepada satu muridnya saja, tapi kepada sekelompok murid-murid Tuhan. Satu kelompok cell groupnya, satu kelompok small groupnya. Yang akhirnya ini dipakai oleh Tuhan untuk terus melanjutkan akan misi Allah bagi dunia ini. Dalam bukunya yang berjudul The Complete Book of Discipleship, halaman 241, Bill Hull mengatakan, "You cannot make disciples without accountability. You cannot make disciple without accountability. Disciple develop their characteristic when they choose to submit. When they choose to submit to the spiritual authority of others in faith community, such as
in a small group. Bill Ho percaya bahwa kita tidak bisa menghasilkan kualitas murid Kristus yang diharapkan tanpa accountability. Apa itu accountability? Accountability ada satu kondisi yang membuat kita bersikap bertanggung jawab kepada sekelompok orang. Mengapa accountability begitu penting? Karena kita sebagai satu individu lemah. Kita lemah dalam segala kedagingan kita. Sehingga kita perlu dikondisikan, kita perlu dipaksa untuk disiplin, bertanggung jawab pada satu kelompok orang secara konkret, secara real. Dan hal itu hanya berhasil apabila dikatakan they choose to submit. Dia memilih untuk tunduk. Tunduk kepada apa? Tunduk kepada otoritas kelompok komunitas. Tunduk kepada otoritas kelompok komunitas iman, di mana mereka perlu mempertanggungjawabkannya. Itu sebabnya kita lihat Tuhan Yesus tidak mengutus murid-muridnya seorang diri saja. Kita lihat mereka diutus berdua paling sedikit. Dan tujuannya adalah mereka belajar menjadi murid yang berkualitas, yang hanya bisa dicapai melalui accountability. Dan untuk itu mereka harus choose to submit. Mereka harus memilih. Mereka harus memutuskan untuk tunduk pada suatu otoritas kelompok. Itu sebabnya Gay Ho Kim Tong sebagai salah satu gereja Tuhan amat sangat mementingkan pelayanan care group, di mana jemaat diajak untuk accountable satu dengan yang lain. Jemaat diajar untuk belajar rendah hati. Jemaat diajar untuk choose to submit to the authority of the community. Mereka tidak bisa bertumbuh menjadi murid Kristus hanya dengan berada sendirian di ruang kamarnya, belajar sendirian tanpa ada accountable dengan satu kelompok yang lain. Murid Kristus hanya dimungkinkan terjadi ketika dia dengan rendah hati mau tunduk kepada sebuah otoritas kelompok. Sekali lagi saya katakan, Bill mengatakan you cannot make disciples without accountability. And they have to choose to submit to the authority of others. Salah satu bentuknya adalah care group. Mengapa saya menekankan hal penting? Karena kita perlu melihat bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, dia mencoba untuk membagikan belas kasihan itu kepada murid-muridnya dalam sebuah kelompok kecil yang berjumlah 12 itu. Poin yang ketiga, Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan itu, dia tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri yang berkeliling. Kalau dia hanya berhenti pada dirinya sendiri untuk berkeliling, maka misi Allah tidak akan tergenapi sampai sekarang. Tetapi Tuhan Yesus memberikan satu teladan di dalam masa hidupnya yang sangat singkat, 3,5 tahun. Dia men-sharingkan visinya itu kepada murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Murid-murid adalah orang yang sederhana. Mayoritas hanyalah nelayan. Tetapi mengapa Tuhan Yesus memilih mereka? Karena mereka mau meresponi panggilan itu. Modal utama adalah mau belajar. Modal utama adalah mereka rela untuk diajak berkeliling. Disinilah Tuhan Yesus mengajarkan mereka untuk memiliki mata seperti matanya, hati seperti hatinya yang penuh dengan belas kasihan. Tinggalkan jalanmu, ikutlah aku untuk berkeliling. Konteks pada satu, ketika seseorang menjadi murid daripada guru, maka dia berkomitmen kemanapun guru itu pergi, maka dia akan ikut kepada gurunya untuk berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan comfort zone-nya. Bahkan dikatakan kalau perlu dia meninggalkan apa yang dia anggap sesuatu hal yang berharga secara materi, harus ditinggalkan semua jala-jala itu secara komitmen penuh, meninggalkan comfort zone-nya. Dan itu dilakukan oleh murid-murid. Ketika dia mengatakan aku mau mengikut Tuhan Yesus, maka barulah setelah poin itu Tuhan Yesus mempercayakan visi. Tuayan banyak, tapi pekerja sangat sedikit. Dia men-sharingkan visi itu kepada murid-muridnya. Dan dia meminta agar murid-muridnya meresponinya. Dan poin yang terakhir ini Tuhan Yesus ingin mengatakan di dalam ayat 38 kepada mereka, kepada murid-muridnya maksudnya. Mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya mirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yang ketiga, Tuhan Yesus menjanjikan solusinya.
Kalau yang pertama tadi Tuhan Yesus menunjukkan aksinya. Yang kedua Tuhan Yesus membagikan visinya. Yang ketiga Tuhan Yesus menjanjikan solusinya. Mengapa ini saya katakan menjanjikan solusi? Bayangkan betapa frustasinya saudara dan saya. Betapa frustasinya para murid-murid. Jikalau visi sudah dibagikan. Hati sudah penuh dengan belas kasihan. Melihat tuaian banyak, pekerja sedikit. Lalu stop sampai di situ. Kita akan frustasi. Kita akan frustasi karena kita tidak sanggup. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus berkata, mintalah kepada empunya tuaian. Inilah poin yang ketiga. Maka aku berjanji akan mengirimkan pekerja-pekerjanya. Kita diminta untuk bersyafaat bagi tuaian itu. Kita diminta untuk bersyafaat bagi ladang yang ada di situ. Maka kita pun akan menuai jawabannya. Bagaimana sang empunya tuaian itu akan dengan fantastis luar biasa memberikan jawabannya, memberikan pekerja-pekerja bagi tuaian itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, melihat konteks ladang atau tuaian, karena kita hidup saat ini di Indonesia, izinkan saya memberikan berita resmi statistik dari BPS yang dirilis tanggal 21 Januari 2021 tentang komposisi penduduk Indonesia di tahun 2020 sebagai berikut. Generasi baby boomer yang masih hidup saat ini di Indonesia tinggal 11%, kurang lebih. Generasi X, termasuk saya generasi X di dalamnya, itu tinggal 21%. Lalu selebihnya ada generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha yang menduduki porsi kue terbesar, lebih dari 65%. Dan generasi ini generasi apa? Generasi digital. Generasi yang pola hidupnya berbeda, generasi yang gaya hidupnya berbeda, yang sangat jauh berbeda dengan generasi X, apalagi generasi baby boomer. Apa hubungan dengan khotbah hari ini? Saya ingin mengatakan, kita harus sadar zaman sudah berbeda. Waktu Yesus sepatu berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, karena dia ingin menyadarkan pada murid-muridnya melihat ada orang-orang memang di situ, di kota-kota itu, di desa-desa itu, yang dikunjungi, ladang-ladang yang menguning yang siap dituai. Tapi saat ini jiwa-jiwa itu juga ada di dalam dunia virtual. Apakah kita tertantang untuk melayani juga? Saudara kenal istilah metaverse. Kita tahu bahwa metaverse menjadi buah bibir pada saat ini. Dari begitu banyak kalangan di mana kita harusnya menggarap ladang ini juga. Apa itu metaverse? Saya paling suka gambaran sederhana yang diungkapkan oleh Mark Zuckerberg yang mengatakan metaverse adalah seperangkat uang virtual yang bisa dijelajah oleh siapapun yang ada di dalamnya, dan pengguna tersebut tidak perlu berada di ruang fisik yang sama dengan orang lain. Mereka hanya perlu masuk ke dunia metaverse. Saya suka kalimatnya terakhir. Mereka hanya perlu masuk, enter kepada dunia metaverse. Apa artinya? Everybody is welcome. Apa artinya? Bola sudah bergulir. Apa artinya? Siapapun bisa masuk. Alangkah anehnya jika kita murid Kristus tidak masuk di dalamnya. Alangkah anehnya sebagai gereja kita tidak melihat itu sebagai sebuah ladang global atau global village, sebuah ladang yang kita sebut metaverse, di mana khususnya Anda kaum milenial, generasi Z ada di dalamnya. Adakah hati kita terbeban untuk ladang tersebut? Well, bisa juga kita berkata dengan berbagai macam alasan. Siapa yang akan mengerjakannya? Saya tidak tahu. Tapi bukankah Tuhan Yesus berkata, mintalah. Mintalah pekerja itu. Mintalah kepada Tuhan yang empunya. Dan saya percaya belas kasihan Tuhan tidak berubah. Daripada kita memperdebatkan, memperlebar ruang kefrustasian kita, marilah kita sekali lagi melihat keajaiban Tuhan dengan kita menaikkan syafaat. Kita meminta kepada Tuhan, sebab pada akhirnya yang Tuhan pakai untuk menangkap belas kasihannya, yang akhirnya Tuhan pakai, tangan yang Tuhan pakai, kaki yang Tuhan pakai, mulut yang Tuhan pakai, bukanlah orang-orang yang semata-mata dia mampu, tetapi adalah mereka yang mau. Dan saya senang ketika ayat ini katakan pasal berikutnya, pasal 10,
narasi mencatat bagaimana jawaban itu ada. Langsung yang diutus adalah orang-orang murid-murid yang mana Tuhan katakan, berdoalah, mintalah kepada empunya tuayan. Dan murid-murid itu sendiri menjadi jawaban daripada doa itu. Maka dicatatlah di situ pertama Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus, Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas. Ini adalah nama-nama yang pada saat itu tidak ada popularitasnya, tetapi Tuhan mau pakai. Nama-nama yang mungkin pada saat itu tidak signifikan, tetapi di dalam tangan Tuhan ketika dia mempersembahkan dirinya keluar daripada zona nyamannya, meninggalkan semua jalannya dan mengikut Yesus sebagai guru agungnya dan membayar harga untuk semuanya, maka disitulah dia dipercayakan visi amanat agung, di mana nama daripada orang-orang yang tadinya tidak signifikan ini menjadi para rasul di kemudian hari yang terus Tuhan pakai untuk memuridkan dan melipat gandakan daripada belas kasihan Allah ini kepada murid lainnya. Pertanyaan, apakah Anda dan saudara juga mau masuk di dalam barisan nama-nama selanjutnya untuk menggarap ladang Tuhan? Sekali lagi, bukan karena kita mampu, tapi karena kita mau dipakainya. Apa kesimpulan kita bisa ambil daripada teladan Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan? Yang pertama, Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan itu tidak hanya sekedar bicara, tetapi dia berkeliling, dia menunjukkan aksinya. Yang kedua, Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan itu tidak hanya solo karir, tapi juga dia membagikan visinya kepada para muridnya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus yang punya belas kasihan itu juga tidak hanya membagikan visinya, tapi dia memberikan solusinya dan dia menepati janjinya. Yang pada akhirnya dia mengutus para pekerja-pekerja untuk menggarap ladang tersebut. Tantangannya bagi kita saat ini adalah bukan kita mampu atau tidak, apakah kita mau atau tidak. Sebagai murid Kristus, apakah kita mau menjadi salah satu jawaban dari kebutuhan misi Allah bagi dunia ini? Ladang misi Allah masa depan, entah mungkin dalam tempat kita pada saat ini maupun di dunia virtual, di dunia metaverse. Jika iya, mari kita berkomitmen, mari kita berdoa. Seperti karangan seorang pastor dari Australia yang bernama Pastor Ken Chan berkata, "Fill my eyes, oh my God, with the vision of the cross. Fill my heart with love of Jesus, the Nazarene. Fill my mouth with thy praise. Let me sing through endless day. Take my will, let my life be wholly thine." Maukah kita mengatakan, "Take my will, Lord, let my life be wholly thine." Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Biarlah kami menyadari bahwa panggilan Tuhan bagi kami sungguh nyata. Kau bekerja Tuhan di dalam hati kami untuk merespon dengan tepat panggilan. Bukalah mata hati kami untuk melihat visi akan salib-Mu. Berilah kepada kami hati yang berbelas kasihan seperti hati Kristus. Dan biarlah kami mengambil komitmen yang nyata untuk siap diutus dimanapun Engkau tempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.